Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini, kita akan berkunjung ke Makom Kyai Jonge. Siapakah beliau? Simak informasi berikut ini. Makom Kyai Jonge di Semanu Gunung Kidul terkait erat dengan keberadaan Telaga Jonge. Kyai Jonge adalah seorang tokoh yang dipercaya memiliki kesaktian yang luar biasa. Makom ini terletak di sebelah Telaga Jonge yang beralamatkan di Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari cerita Raja Majapahit terakhir yakni Brawijaya V, dikisahkan beliau memiliki anak bernama Raden Patah. Suatu ketika Prabu Brawijaya V mendapat firasat bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh oleh tangan anaknya sendiri. Maka bersama punggawa kerajaan, Brawijaya V mengadakan musyawarah. Di tengah-tengah berunding, Raden Patah datang dari Demok Bintoro yang diutus oleh Wali Songo agar mengajak Brawijaya ayahnya untuk ikut bergabung. Tetapi tekad bulat Brawijaya bersama punggawa yang setia disampaikan bahwa mereka tidak bersedia bergabung. Karena itu terjadilah perselisihan. Karena sudah mendapat firasat, maka Brawijaya memilih meninggalkan Majapahit bersama pengikutnya yang masih setia. Setelah itu, terjadilah kejar-kejaran antara Raden Patah dengan sesepuh Majapahit bernama Ki Sidik Wacono yang pada waktu itu juga meninggalkan Majapahit. Ki Sidik Wacono bersama 6 pengikutnya berlari ke arah selatan. Tanpa diduga, ternyata dibuntuti oleh satu prajurit pengikut Raden Patah. Terus berlari, tak terasa mereka sampai di pinggir lautan, melihat ada perahu kecil atau dalam bahasa Jawa jong. Tanpa pemilik lantas mereka bertujuan menggunakannya demi terlepas dari kejaran prajurit Raden Patah. Benar saja, prajurit kehilangan jejak lantas kembali tanpa hasil. Perahu kecil yang membawa rombongan Ki Sidik Wacono tak terasa cukup jauh meninggalkan pantai. Malang sebuah musibah terjadi. Perahu itu dihantam ombak besar dan tenggelam. Semangat yang besar untuk selamat ditunjukkan Ki Sidik Wacono dan pengikutnya. Mereka berusaha keras berenang ke pinggir. Dengan bersusah payah, akhirnya semua selamat sampai daratan. Dengan kondisi badan yang sangat kelelahan, mereka beristirahat di bawah pohon jowo yang berjumlah 7. Di tengah kelelahan, Ki Sidik Wacono bersama pengikutnya bercakap, membicarakan kembali apa yang telah dilalui bersama. Sebuah musibah yang mengancam nyawa dapat dilalui. Perahu kecil atau jong yang tenggelam menjadi penyebab alasan Ki Sidik Wacono merubah namanya dan berganti menjadi Kyai Jonge. Kyai Jonge memang terkenal pribadi cerdik dan pandai serta menguasai ilmu pertanian. Karena itu banyak warga setempat yang ingin berguru kepadanya. Sebelum bersedia menerima menjadi murid, Kyai Jonge menawarkan beberapa syarat kepada warga yang ingin berguru. Syaratnya, ilmu yang didapat harus bermanfaat kepada anak keturunan kelak, bukan untuk kepentingan pribadi. Permintaan lainnya, apabila beliau telah meninggal, meminta dikuburkan tidak jauh dari tempat tinggal atau bertani. Serta, Kyai Jonge juga berwasiat, para murid diminta memperingati hari kematiannya, serta berpesan, apabila memiliki keinginan, maka memintalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa di sekitar makamnya. Singkatnya, warga cukup senang menjadi murid, mereka akan menjalankan apa yang diminta oleh Kyai Jonge. Tak berselang lama, setelah Kyai Jonge berwasiat, beliau pun meninggal. Jasad yang hendak dikuburkan di Kuangen sempat menjadi rebutan dengan warga Mendel yang meminta untuk dikubur di daerahnya. Namun pada akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, jasad beliau dikuburkan di Kuangen. Dengan perasaan kecewa, warga Mendel menyumpahi bahwa semenjak saat itu, mereka menyatakan tidak ada persaudaraan lagi. Upacara pemakaman dilakukan, Kyai Jonge dikubur di lokasi sebagaimana diwasiatkan. Tidak berselang lama,
Terjadilah hujan lebat disertai angin. Tingginya curah hujan membuat makam Kiai Jonge ambles, berubah menjadi telaga dan disebutlah Telaga Jonge. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.